Guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau ke klinik karena Archie udah seminggu pilek. Yuk kita turun. Lanjut lagi, kita mau ke klinik buat ngecek Archie udah pilek seminggu ya. Jadi halo warga Malaysia, langsung rame banget yang komen dan langsung nge-like-in video gue tentang perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Ada beberapa perbedaan yang gue sebutin di situ. Pertama adalah tentang nerobos lampu merah. Yang kedua tentang playground. Yang ketiga tentang antri, budaya antri mereka gitu ya. Gue mau bahas dulu tentang taman ya. Jadi banyak yang komen, di Indonesia playground tak gratis kah? Bukan gitu, bukan gak gratis, banyak yang gratis. Tapi gue sedikit amazed sih. Coba lu bayangin ada playground di atas mall. Coba kalau di Indonesia, mungkin kalau ada playground di atas mall, yang punya Playtopia atau Kidzona udah marah-marah kali ya. Gak kelaku lah. Udah gitu mall yang di TRX lengkap banget lagi. Kalau di Jakarta banyak sih, namanya RPTRA, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Itu juga ada playgroundnya, cuman gue nggak tahu dia lengkap atau enggak. Cuman kan gue tinggal di Bekasi dan kadang ke rumah orang tua ke Depok gitu ya. Ya di sana belum begitu banyak playground gitu. Ada playground tapi kurang lengkap. Ya begitulah, udah gitu kan gimana ya, kurang banyak gitu kuantitasnya, jadi ya mesti rebutan, sabar-sabaran sama anak-anak yang lain gitu, sedangkan yang antri banyak. Makanya gue amazing ya dengan keadaan di sana, yang playgroundnya lengkap. Bukan niat ngejelek-jelekin negara atau kota sendiri, bukan. Ya mungkin kita kan bisa belajar hal baik dari siapapun ya. Semoga kedepannya Indonesia juga banyak playground supaya anak-anaknya semakin sehat, gak kecanduan gadget. Untuk pembahasan tentang nerobos lampu merah sama pembahasan tentang budaya antri kita bahas di video selanjutnya ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video tadi abangnya itu baru saja balik daripada melancong di Malaysia. Dan beliau melihat situasi dan kondisi di Malaysia begitu amat sangat-sangat menyenangkan menurut pendapat beliau. Dan tentunya beliau juga kagum dengan fasilitas tempat taman kanak-kanak untuk bermain dengan fasilitas super lengkap. Perlu diketahui juga, fasilitas tempat untuk bermain kanak-kanak itu bukan hanya di kota-kota saja ya. Kalau di Malaysia, di kampung-kampung juga dibangun sedemikian rupa. Dan yang membuat saya kagum di Malaysia ini, dari segi pembangunan fasilitas untuk masyarakat itu juga diutamakan. Termasuk taman untuk berolahraga bagi orang dewasa, terus taman untuk jogging, itu juga ada. Walaupun di kampung itu dibangun sedemikian rupa sahabatku semua. Jadi bukan hanya di kota-kota besar ya, di kampung-kampung itu juga dilengkapi fasilitas untuk para warganya yang ingin duduk santai di taman maupun ingin berolahraga atau bersukan. Dan abangnya daripada Indonesia ini juga kagum dengan kedisiplinan warga yang ada di Malaysia, yang tidak ada yang menerobos lampu merah, dan juga budaya beratur di Malaysia begitu sangat disiplin. Di video ini kita bukan berbicara tentang membanding-bandingkan ya, tapi di video kali ini kita mencontoh hal-hal yang positif di Malaysia. Bang, apakah di negara abang ini para warganya sering menerobos lampu merah? Sebenarnya itu hanya segelintir saja ya sahabatku semua. Tidak semuanya warganya suka menerobos lampu merah, bukan, itu hanya segelintir saja. Untuk sesuatu yang positif, kita ini jangan mudah tersinggung, jangan mudah merasa seolah-olah hal tersebut membanding-bandingkan, jangan merasa seperti itu sahabatku semua. Saya juga di Malaysia, dan yang membuat saya kagum dengan di Malaysia ini ya, bab soal kebersihan di sini juga sangat begitu luar biasa. Di kampung-kampung warganya itu di depan rumah dikasih tong-tong sampah ya. Itu kalau di Indonesia
untuk kampung-kampungnya belum diterapkan seperti itu. Hanya beberapa kampung saja yang diterapkan seperti itu. Tapi kalau di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, setiap warganya itu di depan rumahnya ada tong-tong sampah dan diwajibkan untuk menjaga kebersihan sebersih-bersihnya. Kalaupun ada yang membuang sampah merata-rata, pasti akan dikenakan saman atau denda yang sangat jumlahnya besar. Kok yang sangat jumlahnya besar? Dikenakan denda yang jumlahnya amat sangat besar. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Dan banyak sekali orang-orang Indonesia ini yang pergi ke Malaysia dari mulai berobat hingga liburan. Dan perlu kita ketahui juga kenapa orang Indonesia lebih memilih berobat ke Malaysia. Ya karena salah satunya adalah sambil berobat, sambil liburan di negara orang. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Seperti pada video kali ini, pengalaman orang Indonesia ketika berobat di Malaysia. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kira-kira apa pendapat orang Indonesia ketika sudah sampai di Malaysia berobat di sana? Keluh kesahnya seperti apa? Yuk kita dengar bersama-sama. Pertama kali berobat di klinik Malaysia. Back to my channel. Hari ini kita mau ke klinik karena Archie udah seminggu di lab. Kita turun. Lanjut lagi, kita mau ke klinik buat ngecek Archie. Udah pilek seminggu ya. Oh, sakit flu. Kita pengen tahu dokter rekomendasinya apa nih biar Archie bisa cepat sekolah. Kita lagi OTW nih guys ke klinik. Kebetulan kliniknya ada di seberang apartemen banget nih, jadi tinggal jalan kaki doang. Mau bawa Archie. Tadi udah registrasi, nunjukin ID, dan kita suruh nunggu sebentar. Wow, kliniknya super mewah. Cepet sembuh ya. Tadi Archie udah diperiksa, ya dokternya baik banget ya Archie ya. Ya, Archie juga ketawa-tawa tadi malah ya, berani, hebat ih. Nanti kita nunggu obatnya ya. Oke. Sehat-sehat adiknya. Oh. Wow. Ini informasi ini pasiennya nih yang pengen sembuh, pengen cepet sekolah lagi katanya ya. Yo. Aceh, gimana pengalaman tadi diperiksa sama dokter? Dokter Gimana, Dek? Enggak tahu. Baiklah. Aceh tadi ketawa-tawa pas diperiksa. Iya. Kita tunggu Diperiksa apa tadi? Diperiksa jantung. pendapat kakaknya ya. Terus telinga. Tentang Terus dokter Malaysia. tenggorokan. Terus detak jantung. Terus apa lagi? Ditimbang. Ya udah. Mantap. Nggak disuntik. Katanya nggak usah pakai antibiotik karena bukan bakteri ya, virus, dan udah nggak demam. Demamnya 2 hari doang. Ini anaknya masih joget-joget. Dapat 2 jenis obat. Oke, itu sudah selesai konsultasi dan berobat ke klinik. Tadi tuh totalnya di Rp79 itu sudah termasuk biaya konsultasi dokter dan obat. Obatnya ada dikasih 2 jenis, itu obat sirup. Ya semoga Archie lekas sembuh dan bisa sekolah lagi besok Senin ya. Iya. Oke guys, begitu pengalaman kita pertama kali berobat di Malaysia, di klinik Malaysia. So far sih pengalamannya oke banget ya, dokternya juga lembut. Terus kita tuh benar-benar ditanya detail, ada sakitnya sejak kapan, gejalanya apa aja dan lain-lain. Terus dokternya juga nggak sembarangan ngasih obat sih. Luar biasa. Kasih antibiotik. Nggak gampang ngasih obat.
Oke guys, sekian dulu konten kita hari ini. Pertama kali berobat di klinik Malaysia dan kakaknya pun juga merasa sangat puas dengan pelayanan dokternya. Dan beliau juga menceritakan bahwa pemeriksaannya pun dilakukan dengan secara detail. Dan beliau pun juga merasa sangat puas. Ini menunjukkan bahwa pelayanan dokter yang ada di Malaysia ini begitu benar-benar sangat ramah dan membuat para pengunjung yang datang itu merasa puas hati. Kalau berobat sudah, sekarang kita langsung lanjut ke video seperti apa sih mal-mal di Malaysia. Apakah memang banyak tempat untuk bermain anak-anak seperti yang diceritakan masnya tadi? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Jalan masuknya keren ya guys. Oh, jalan masuknya keren. Ada yang Tapi untuk lagi mal-mal main di Malaysia, kulit, bagus banget. memang tempat bermain kanak-kanak itu banyak sekali. Kalau di Malaysia ini namanya busking. Nah, tuh kan ada tempat untuk bermain kanak-kanak. Paling depan akhir. Dan tentunya Udah membuat masuk mallnya para main pengunjung tahun nih guys, gede banget mallnya. merasa puas. Wow, keren Wow. nih ada tempat nongkrongnya. Tapi di luar lagi hujan banget tuh. Keren, 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 keren. Ke IKEA lewat sana. Ini mall gede banget loh guys. Banyak banget makanan-makanan. Mallnya gede banget kata telur kakaknya. tinggi banget. Udah sampai guys di IKEA. Tuh lihat hujan. Baru saja kita menyimak sebuah pengalaman orang Indonesia ketika berobat di klinik Malaysia dan juga melihat suasana mall yang ada di Malaysia. Ternyata banyak tempat bermain untuk kanak-kanak. Dan tentunya Malaysia ini merupakan salah satu negara yang begitu banyak orang terus jatuh cinta ya kalau datang ke Malaysia. Jadi dia itu teringin nak pulang balik pergi ke Malaysia ya, salah satunya karena mungkin dari segi tempat wisata begitu sangat nyaman dan begitu sangat ramah terhadap para pengunjung. Kemudian kalau orang Indonesia berobat ke Malaysia itu jadi sekali ya, istilahnya sambil berobat sambil juga liburan. Jadi untuk sahabat-sahabatku, apabila ada orang Indonesia ketika dia menceritakan sesuatu hal yang positif di Malaysia, tak perlu istilahnya merasa tersinggung atau merasa dibanding-bandingkan, jangan. Jadi kita harus mengambil sisi positifnya untuk dijadikan pelajaran ke depannya supaya kita juga bisa lebih baik, kira-kira seperti itu. Cukup sekian, kiranya sahabatku suka dengan videonya Bang Toha. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.